Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derek Begananda dari kelas A dengan NIM Digit Terakhir 002 akan menjelaskan mengenai materi hasil usaha dari bisnis transportasi, yaitu mengenai Maritime Connect dengan judul Layanan Freight Forwarding dan Ekspor Impor Terintegrasi Berbasis Digital. Dengan latar belakang, Indonesia dengan negara kepulauan memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional yang sangat bergantung pada transportasi laut. Terutama seiring meningkatnya aktivitas ekspor impor dan peluang pasar global, banyak pelaku usaha, khususnya UMKM dan eksportir pemula, mulai berorientasi ke pasar internasional. Namun, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti kompleksitas prosedur ekspor impor, pengurusan dokumen yang rumit, kurangnya transparansi biaya pada logistik, serta minimnya pendampingan profesional. Maka kondisi tersebut menyebabkan proses pengiriman menjadi kurang efisien dan berpotensi meningkatkan biaya operasional. Oleh karena itu diperlukan jasa logistik maritim dan ekspor impor yang terintegrasi dan berbasis digital guna menyederhanakan proses, meningkatkan efisiensi, serta mendukung daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Selanjutnya mengenai peluang usaha, yang pertama itu pertumbuhan UMKM berorientasi ekspor. Banyak banyak UMKM mulai menembus pasar global, tetapi seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang, namun membutuhkan mitra logistik yang belum ada atau banyak mitra logistik yang terpercaya dan mudah diakses. Yang kedua, ada kompleksitas proses ekspor impor. Proses yang rumit membuka peluang bagi jasa perantara profesional yang mampu menyederhanakan alur pengiriman. Yang ketiga itu ada digitalisasi logistik, yang di mana tren penggunaan platform digital dalam industri logistik menciptakan peluang bagi layanan berbasis sistem terintegrasi. Yang terakhir itu letak geografis Indonesia, yang di mana posisi strategis Indonesia sebagai negara kepulauan mendukung pengembangan jasa logistik maritim. Berikut jasa-jasa transportasi yang ditawarkan. Yang pertama itu adalah freight forwarding laut atau sea freight dengan layanan LCL atau less container load, dan kedua itu ada FCL, full container load. Lalu ada jasa pengurusan dokumen ekspor impor mengenai PEB dan PIB dan bill of lading serta invoice dan packing list. Dan ketiga itu ada custom clearance dan pabeanan. Lalu keempat ada konsultasi ekspor untuk UMKM untuk pendampingan eksportir pemula dan edukasi prosedur dan regulasi. Dan yang terakhir itu ada door to port dan port to door service. Selanjutnya adalah mengenai segmentasi pelanggan. Yang pertama itu adalah usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM, yang di mana salah satu target utama dalam usaha ini adalah banyak UMKM yang memiliki produk yang berpotensi, tetapi untuk dipasarkan ke luar negeri itu masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman prosedur ekspor impor. Maka dari itu peluang usaha ini adalah memudahkan atau melalui layanan pengurusan dokumen serta konsultasi ekspor dan pendampingan logistik. Usaha ini diharapkan dapat membantu UMKM dalam memasuki pasar internasional secara lebih mudah, aman, dan efisien. Yang kedua itu adalah untuk eksportir pemula, yang di mana eksportir pemula biasanya masih belum bisa terbiasa dengan alur kegiatan ekspor, mulai dari persiapan dokumen, pemilihan moda transportasi, hingga proses kepabeanan. Selanjutnya itu adalah ketiga, importir skala kecil dan menengah, yang di mana importir skala kecil dan menengah ini sering menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen impor, perhitungan bea masuk, serta koordinasi dengan pihak pelabuhan dan bea cukai. Dengan adanya jasa logistik maritim dan impor yang profesional, segmen ini dapat memperoleh layanan yang lebih efisien, transparan, dan tepat waktu. Yang keempat ada perusahaan perdagangan atau trading company, yang di mana perusahaan perdagangan membutuhkan mitra logistik yang andal dan untuk menjamin kelancaran arus barang dalam jumlah frekuensi pengiriman yang cukup tinggi. Segmen ini memerlukan layanan freight forwarding yang fleksibel, kepastian jadwal pengiriman, serta biaya logistik yang kompetitif. Yang kelima itu adalah pelaku usaha berbasis produk ekspor, yang dimana segmen ini mencakup pelaku usaha yang memproduksi barang dengan orientasi pasar internasional, seperti produk manufaktur, hasil perikanan, hasil perkebunan, dan kerajinan. Usaha ini juga menawarkan solusi pengiriman yang disesuaikan dengan karakteristik produk dan kebutuhan pasar tujuan. Dengan ada nilai tambahnya dari peluang usaha ini, yaitu adalah one stop service, yang dimana seluruh proses ekspor impor dalam satu layanan untuk memudahkan alur dari logistik itu tersebut. Yang kedua itu adalah transparansi biaya, yang dimana estimasi biaya jelas dan terperinci. Yang ketiga itu ada pendampingan profesional untuk konsultasi langsung dengan tenaga ahli. Dan keempat itu digital integration, yang dimana tracking pengiriman dan dokumen secara online. Lalu yang kelima itu adalah efisiensi waktu, proses lebih cepat dan terkoordinasi.
Selanjutnya adalah mengenai analisis SWOT-nya itu adalah yang pertama adalah strength atau kekuatan, yang pertama adalah layanan terintegrasi dari hulu ke hilir, yang kedua ada fokus pada UMKM dan eksportir pemula, lalu ada berbasis digital dan transparan. Lalu ada weakness atau kelemahan yaitu yang pertama adalah modal awal relatif besar, kedua brand awareness masih rendah dan ketergantungan pada regulasi pemerintah. Selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan yaitu adalah peningkatan volume ekspor nasional. Yang kedua adalah program pemerintah mendukung UMKM ekspor. Yang ketiga itu adalah digitalisasi seperti sistem kepelabuhanan. Yang keempat adalah potensi ekspansi ke pasar internasional. Dan yang terakhir atau threats yaitu adalah persaingan dengan freight corridor besar. Yang kedua perubahan kebijakan kepabeanan. Yang terakhir itu adalah fluktuasi biaya pelayaran dan kurs. Berikut adalah estimasi investasi awal yaitu ada komponennya itu ada legalitas dan perizinan sekitar 75 juta, dan lalu ada sistem digital dan website itu sekitar 57 juta, lalu ada kantor dan operasional awal itu adalah sekitar 150 juta rupiah, lalu ada SDM dan pelatihannya adalah 80 juta rupiah, dan marketing branding itu 25 juta rupiah, dengan total 380 juta rupiah. Dengan sumber pendapatan yaitu adalah dari jasa freight forwarding itu sendiri, lalu fee pengurusan dokumen ekspor impor, ketiga jasa custom clearance, dan yang terakhir adalah konsultasi dan pendampingan mengenai ekspor UMKM. Dengan model kemitraan dan rantai pasok, yaitu yang pertama adalah model kemitraan, yang pertama shipping line dan pelayaran, yang kedua adalah pelabuhan dan depo kontainer, dan yang ketiga itu adalah bea cukai dan PPJK, yang terakhir UMKM dan asosiasi eksportir. Lalu yang kedua itu adalah rantai pasok, yang pertama pengiriman barang atau shipper, yang kedua itu freight forwarder, yang ketiga adalah pelabuhan dan pelayaran, yang keempat itu adalah importir atau konsign itu sendiri. Berikut adalah strategi keberlanjutannya. Yang pertama adalah keberlanjutan lingkungan yang di mana usaha ini menerapkan prinsip ramah lingkungan guna meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya, upaya yang dilakukan adalah optimalisasi muatan dan pemilihan rute pelayaran yang efisien untuk mengurangi konsumsi bahan yang bakar berlebihan serta emisi gas buang. Selain itu, perusahaan ini juga mendorong perusahaan dokumen digital dalam proses administrasi ekspor impor guna mengurangi penggunaan kertas. Yang kedua itu adalah keberlanjutan sosial yang di mana usaha ini berkomitmen untuk memberikan dampak sosial yang positif bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM dan tenaga kerja di sektor maritim melalui program pendampingan ekspor, pelatihan dasar logistik, dan konsultasi usaha. Dan slide terakhir mengenai kesimpulan, jadi melalui konsep pelayanan terintegrasi, usaha ini diharapkan mampu memberikan solusi yang efisien, transparan, dan mudah diakses. Layanan yang ditawarkan tidak hanya berfokus pada pengiriman barang, tetapi juga mencakup mengenai pengurusan dokumen, pendampingan, dan konsultasi guna mendukung kelancaran serta keamanan kegiatan di ekspor-impor. Lalu selain berorientasi pada aspek bisnis, usaha ini juga menerapkan prinsip keberlanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Penerapan strategi berkelanjutan diharapkan mampu menciptakan usaha yang tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mendukung pengembangan sektor maritim nasional yang berdaya saing dan berkelanjutan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya dari Plegananda meminta maaf apabila ada kesalahan dalam memaparkan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.